Ini yang terlihat apa ini? Slide. Sebentar, saya tutup dulu ya. Saya mau cek dulu. Oke. Kita kembali ke PPT ya. Jadi kita di pemeliharaan ini ada beberapa 6 topik yang akan kita bahas ya. Pertama, pengertian, kemudian ada alasan kenapa perlu memelihara sebenarnya mentality sih, leadership dari setiap pegawai, kemudian metode pemeliharaannya seperti apa aja, termasuk kesejahteraan, kemudian ada lagi keselamatan kerja dan hubungan industri, Pancasila, terus konflik, stres, dan konseling. Jadi nggak usah panjang-panjang, kita akan cek. Saya langsung begini aja ya, teman-teman udah download kan ya di materinya kan ya, di Google Classroom. Nah ini yang pertama ya, usaha untuk mempertahankan kondisi fisik dan mental lah ya, agar selalu produktif. Nah ini kan apa sih yang kita pelihara sebenarnya? Boleh tahu nggak apa itu yang dipelihara? Kucing? Bukan kan? Kalau dari manusia supaya bisa stabil terus, apanya itu yang perlu kita jaga? Wah, mental. Ya kan, karyawan adalah aset perusahaan. Mental ya, mental tuh apa? Motivasi kan. Sama aja sih kalau kalian misalnya menjalin hubungan dengan seseorang yang lain, yang dipelihara apanya? Kebahagiaannya, Pak. Apa? Wajahnya. Kebahagiaannya, Pak. Wajahnya dipelihara. Apa? Semangat ya, Pak. Oh, semangatnya. Jadi kalau ini kan yang dijaga apanya? Perasaannya kan yang dipelihara kan. Jadi yang perasaan yang biar selalu hangat. Sama ketika kita punya bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Yang kita pelihara adalah motivasinya untuk selalu tetap bisa melakukan produktif. Nah, nanti di beberapa slide Google yang saya tampilkan, klip dari TEDx ya itu ya. Dia menyampaikan sebenarnya kita perlu memelihara motivasi seseorang atau tidak sih gitu. Terus motivasi itu yang seperti apa? Bukan berarti orang yang diem saja itu nggak punya motivasi ya. Nanti akan bisa kalian lihat ya. Yang kedua, untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Tujuannya nih ya, terus meningkatkan disiplin, kemudian meningkatkan loyalitas. Kalau loyal ya artinya nanti turnover-nya jadi rendah. Turnover itu pergantian pegawai gitu ya. Terus memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Seperti yang saya sebutkan di perkuliahan sebelumnya ya. Kadang motivasi itu nggak sekedar materi kan. Orang bekerja di kantor yang punya kredibilitas tinggi itu orang juga akan bangga kan, walaupun mungkin gajinya tidak setinggi dengan perusahaan lain yang kurang tenar gitu, tapi sebenarnya produknya harga jualnya tinggi. Nah berikutnya yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Ya tentu saja ini jadi hal yang penting juga ya. Terus memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Fisik, mental, dan sikap. Artinya tiga-tiganya itu satu paket kan ya. Jadi setelah nanti kita bekerja itu kita berharap bahwa karyawan kita itu physically sehat, ya, good look, good appearance-nya bagus lah ya. Mentally dia juga stabil, jadi nggak terlalu emotion banget, tapi nggak terlalu insecure banget gitu kan. Dan sikapnya tuh namanya orang kalau udah sering dihargai, dihormati gitu ya, saling menghargai gitu kan, nanti sikapnya juga akan menunjukkan hal-hal yang positif juga. Pernah nggak kalian temukan seseorang ya mungkin dalam kehidupan keseharian dia terlihat biasa saja, tapi di kehidupan internet itu dunia maya ya. Di dunia maya itu udah mirip si itu tuh yang suka ngiklanin ini yang terkenal dari Bandung kemarin, yang suka rasanya seperti
Bang Ade. Ade Londok ya. Ade. Kayak gitu. Itu kalau menurut kalian bagaimana? Coba saya pengen dengar. Sikapnya seperti apa kayak gitu? Raka kayaknya pengen sharing tuh bagi ini. Gimana Raka? Gimana Pak? Kalau menurut kamu, tipikal seperti Ade Londok, terus seperti apa ya? Kalau saya perhatikan kan di TikTok kan, sekarang ya sering muncul istilahnya bukan meme ya, apa ya? Klip-klip yang dipotong terus disisipi dengan perkataan-perkataan yang sekarang jadi di kalangan anak-anak muda tuh jadi seperti hal yang biasa ya, perkataan yang menurut kami itu zaman dulu itu kasar gitu kan. Kayak Ade Londok sendiri kan mempromosikan produknya dengan kata yang diplesetin tapi sebenarnya kita tahu maknanya apa gitu kan. Nah, itu menurut kalian bagaimana nih? Sekarang kan lagi tren banget ya kayak gitu ya. Contoh, misalnya ada itu orang besok hari Minggu San Mori terus ada lagunya ikut. Nah, dan seterusnya. Terus ada lagi apa lagi? Gaya iklannya model Ade Londok yang memplesetkan jadi anjim banget, pakai M ya, jangan eng ya, NG ya gitu. Terus ada juga yang anak kecil yang bicara soal apa gitu, tapi sebenarnya arahnya ke sana, jadi kayak tulisannya jadi ASW gitu, W ya, bukan U ya, jadi begitu. Jadi itu kan sekarang jadi tren ya, yang lama-lama jadi seperti hal yang biasa, padahal itu sebenarnya kan dalam tanda kutip kasar ya. Jadi nanti itu akan mempengaruhi karakter kita karena lingkungan kita seperti itu. Nah, menurut kalian itu bagaimana sikap kalian melihat fenomena ini? Saya ingin dengar. Mana Daris? Ayo Daris, coba. Kamu di radio mana ini Daris? Kayak lagi on air? Enggak Pak, saya lagi di luar rumah Pak. Oke. Gimana Daris? Gimana ya Pak? Saya juga bingung. Loh, kenapa bingung? Kamu jangan-jangan yang ikut-ikutan juga, ikut. Enggak Pak. Ikut gitu ya? Enggak sih Pak, kalau saya enggak terlalu mengikuti hal-hal yang seperti itu sih Pak. Oke, terus? Jadi ya bagi saya itu bukan hal yang perlu ditiru. Maksudnya bagi saya pribadi gitu Pak. Jadi ya udah nggak saya urusin gitu maksudnya. Oh, jadi kalau misalnya berlalu aja gitu. Nggak terlalu suka, ya udahlah cuekin gitu ya? Ya kayak gitu sih kalau saya. Oke, tapi menurut kamu jadi ini nggak, jadi gampang ear catching nggak sih? Gampang didengar, gampang begini gitu? Iya sih. Jadi gampang diingat juga kata-kata itu, jadi melekat. Katanya nggak suka, tapi kamu inget gimana? Iya, tapi ya maksudnya nggak akan saya tiru ke orang lain gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi memang melekat sih, tapi memang berhasil. Melekat, itu kayak kamu lihat seseorang turun dari angkot gitu, nggak suka sih, tapi jadi inget gitu ya. Inget tadi. Ya kayak gitu. Melekat di memori. Oke, thank you Daris. Coba yang lain, ya, ada yang bisa ini. Sandro, coba Andro, aku pengen dengerin dulu. Coba. Ya, gimana kalau menurut kamu Andro? Kalau menurutku sih, ya kami juga sih Pak, jadi kayak gampang didengar juga gitu, karena sering kedengaran
kalau untuk diri sendiri ya terpengaruh, tapi ya nggak sampai diumbar-umbar juga ke orang lain gitu Pak. Oke. Jadi nggak sampai diumbar ke orang-orang lain ya. Nanti kena Iya. UU ITE ya. Iya Pak. Oke. Tapi menurut kalian yang seperti itu kenapa jadi ini banget ya? Kenapa jadi eh, booming banget ya? Menurut kalian kenapa? Mungkin karena lucu, Pak. Mungkin Lucu. karena lucu, Pak. Oke, menurut dari Iya. lucu. Coba yang lain. Iya, Pak. Orang Indonesia suka? Heeh. Oh, karena menghujat itu jadi booming gitu ya. Oke. Ya, jadi kan gini loh, kita tetap harus memperhatikan lingkungan ya, walaupun itu bukan mencerminkan kita, tapi ketika apa yang beredar di sekitar kita, itu kan, kalian kan umur udah di atas 20 tahun kan ya? Ada yang umurnya masih 17 tahun? Enggak ya? Jadi umurnya kan di atas 20 tahun kan rata-rata ya? Udah tingkat 3 kan ya? Jadi 20 tahun ke atas udah bisa memfilter informasi, sudah bisa memisahkan mana yang bagus, yang mana yang enggak. Nah, tapi apa yang terjadi dengan adik-adik kita yang masih SMP, SMA, karena setiap hari ya mereka kan sudah pegang handphone juga kan ya. Setiap hari bahasa-bahasa di konsumsi tiap hari kan seperti itu jadinya ya. Kalau kalian kan ngelihat TikTok juga, TikTok begini doang, sebentar gitu. Paling kan segmennya udah mulai lihat YouTube ya, mungkin konten-konten orang gitu kan. Tapi kalau yang ABG-ABG kan lihatnya masih TikTok, medsos, begitu ya, YouTube, mungkin nggak sebagian. Nah ini yang perlu jadi concern. Kenapa? Karena nanti coba kalian bayangkan, ketika kalian nanti sudah masuk dunia kerja di BPS ya, 10 tahun lagi kalian kan mungkin sudah jadi atasan ya. Amin, gitu dong. Amin. Ya, 10 tahun lagi kan sudah jadi atasan. Apa yang terjadi ketika anak buah kalian nanti, pegawai yang ada di bawah kalian nanti, adalah yang sekarang ini konsumsi tiap harinya adalah hal itu tadi. Ya kan? Sama kayak anak kecil yang dibiasain nggak makan buah, nggak makan sayur, nggak boleh. Nanti ketika dia umurnya di atas 20 tahun, mulai tuh masalah-masalah kesehatan muncul tuh. Bisa jadi obesitas, bisa jadi macam-macam. Nah sama, ketika pegawai atau environment lingkungan yang ada di bawah kita, misalnya di SMA, SMP, itu environment-nya sudah mulai bershifting, berganti. Itu ya kita harus siap-siap nanti dengan budaya yang ada di sana. Jadi motivasionalnya jadi agak sedikit beda. Nah itulah makanya mulai supaya mempreventif itu ya kita juga mulai menfilter tuh konten-konten yang seperti itu dan membatasi minimal dari lingkungannya masing-masing. Nah itulah karena apa nanti kalau kita memotivasi orang yang karakteristiknya berbeda itu sulit sekali nanti. Nah sekarang aja kalau menyebutkan kayak kalimat-kalimat kebun binatang gitu kan jadi hal yang wajar kan ya. Sekarang belum ya, mungkin sebentar lagi karena yang SMP SMA yang konsumsinya setiap hari kan begitu ya sekarang ya. Nah itu yang kita khawatirkan, jangan sampai itu nanti menjadi budaya di kalangan anak muda kita sehingga nanti pada 10 tahun ke depan itu ya budayanya jadi seperti itu gitu. Kan di Amerika juga yang sekarang kan begini ya, karena ada budaya lagu rap gitu kan ya. Rap itu kan awalnya tentang kritikan ya, kritikan terhadap sesuatu hal. Tapi mereka mengkritiknya kan dengan bahasa-bahasa yang lebih direct ya, kadang-kadang kasar gitu kan, kadang-kadang coba kalian perhatikan lagu rapnya. Nah seperti itu kan, ada dark rap, ya pokoknya budaya dark gitu kan. Nah, akhirnya muncul. Nah sekarang di Barat itu meletapnya kan sekarang ya. Coba kalian lihat Amerika aja yang katanya negara paling demokrat pada saat itu, sekarang rusuh juga kan lebih kayak Indonesia ya, di zaman 98 ya. Ya itu karena itu tadi sebenarnya pengaruh budaya. Pada saat Amerika tuh dipimpin
presiden ataupun pemimpinnya sifatnya otokratik kayak kita zaman Soeharto, ada nggak gejolak-gejolak? Nggak ada kan? Ada yang ngomong kasar atau apapun langsung diredem kan, jebret gitu kan. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya sih. Jadi dulu kerugiannya kita nggak demokratis, tapi apa? Suasana itu terkontrol sampai dengan 10-5 tahun ke depan tuh karakteristik orang masih bisa kita manage dengan langkah-langkah yang sama. Tapi kalau udah dilepas banget kan, jadi kita untuk cara memanage orang tuh jadi beragam sekali kan, nggak sama ya. Misalnya Raka suka nyanyi ya, terus misalnya Daris suka Korea dance gitu ya. Nah, siapa tahu Daris suka gitu kan. Terus misalnya Iva itu sukanya membaca gitu. Nah, kita nggak bisa menyamakan 3 orang ini dengan treatment yang sama nih, memotivasi 3-tiganya gitu. Misalnya kalian nanti di satu unit, ya kan? Kalau diseragamkan sama ya mungkin motivasional yang paling mendekati lah yang akan engage atau akan nurut gitu. Yang lain ya udahlah bodo amat gitu, biarin aja gitu. Kayak kata Daris tadi, saya nggak suka ya, biarin aja gitu. Nah, ini yang perlu kita manage nih. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi kan masih bicara tujuan. Terus ada mengurangi konflik serta menjaga suasana menjadi harmonis, mengefektifkan keadaan kantor. Nah, mengurangi konflik ini, konflik itu sebenarnya penting nggak sih? Perlu nggak sih? Natasha coba. Menurut kamu konflik itu penting nggak? Perlu nggak? Perlu, Pak. Kenapa kok perlu? Agar lebih mengeratkan. Oh, jadi untuk mengeratkan bikin konflik dulu ya? Salah satunya, Pak. Oh, salah satunya. Oke. Bisa kasih contoh nggak misalnya? Misalnya perbedaan pendapat. Hmm. Nah, itu kan memunculkan konflik walaupun konfliknya nggak gede-gede banget. Ya, nice. Good. Jadi emang ya, konflik itu kalau dalam dunia manajemen itu perlu diciptakan, di-create. Tapi konflik yang perlu di-create adalah konflik yang punya nilai daya ungkit untuk membangun. Tadi sudah disampaikan. Contohnya adalah misalnya konflik dari sisi prestasi. Kan ada juga orang yang misalnya nih punya prestasi bagus, kemudian diangkat oleh pimpinannya. Itu akan menimbulkan kecemburuan kan bagi yang lain kan. Tetapi dilihat kalau misalnya kecemburuannya, oh dia bagus karena kinerjanya bagus, maka dapat insentif lebih tinggi gitu. Akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Oh begini ya. Tapi wajar sih karena dia punya performa bagus. Kalau aku mau dapat yang insentif yang sama ya, aku harus bisa mirip dengan dia nih, karakter, cara kinerjanya dan seterusnya. Terus kemudian cara adu argumen juga tadi ya. Itu kan jadi semacam konflik juga seperti yang disampaikan Natasha. Tapi akhirnya dua-duanya yang beradu argumen itu jadi memiliki pengetahuan yang seimbang, sama. Karena kalau ketika yang pertama A bicaranya pendapatnya A, yang B bicara pendapat B, ketika diadukan, diadu keduanya, ini lepas dari siapa yang benar atau salah, akhirnya si A mengetahui sudut pandang pemikiran dari si B kan. Oh, dia bicara begitu karena begini nih. Contoh misalnya latar belakang keluarganya begini. Oh, latar belakang pendidikannya begini. Jadi dia mempertahankan pendapatnya tuh seperti itu tadi. Demikian halnya si B dapat sudut pandang, oh si A itu cara menyampaikan pendapatnya begini, dia punya opini seperti ini. Kenapa? Karena ya itu latar belakangnya, misalnya dia mengambil sudut pandang apa gitu. Jadi ilmunya jadi merge jadi 2. Nah, itu yang untuk beberapa tujuan. Terus nih asasnya nih. Ada asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan itu dilakukan untuk memberikan efisiensi bagi perusahaan ya. Pemeliharaan hendaknya meningkatkan prestasi kerja. Coba gini, kalau kalian kerja tapi nggak dinilai. Kuliah tapi nggak dinilai gitu. Enak nggak? Seneng sih di awal pasti ya, misalnya datang nggak dinilai, enak banget kan. Terus misalnya nggak pernah melakukan ujian gitu. Tapi percaya deh, pada satu titik kita ngerasa ini apaan sih gitu.
Jadi apa namanya ya, semangat kita untuk mendapatkan sesuatu itu jadi kendor. Jadi yang tadinya mungkin rajin belajar, enggak sama aja, toh nilainya sama. Kemudian nggak pernah di maintain tuh misalnya ditanyakan, kamu gimana nih? Oh, nilai kamu kok turun, nilai kamu kok sekarang turun, ada apa ya gitu ditanya. Oh iya, saya lagi banyak masalah Bu, saya banyak hutang di warteg ini belum kebayar misalnya gini. Oh gitu. Jadi kita tahu ketika ada benchmark misalnya nilai atau satu keputusan itu kita bisa mengupgrade kondisi yang ada di masing-masing pegawai pada saat itu. Terus ada asas kebutuhan dan kepuasan. Ini harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Nah, kebutuhan dari setiap karyawan apa sih? Gaji yang tinggi ya. Pasti ya, setiap karyawan kan pengennya gaji tinggi ya. Kayak buruh gitu kan setiap tahun demo untuk naik gajinya kan. Tapi jangan lupa, gaji yang tinggi biasanya akan diikuti dengan penambahan pekerjaan atau tanggung jawab yang tinggi juga. Nah, ketika pekerjaan itu overload atau overweight, terlalu berat gitu ya, nanti yang terjadi adalah gini, setiap orang itu punya kurva stres yang berbeda-beda ya. Nah, satu pekerjaan itu juga punya peak atau load yang berbeda-beda juga. Nah, saya ambil contoh nih, ada satu teman pernah saya contohkan juga sih, kerja di marketing bank. Kerja di marketing bank tuh gajinya menggiurkan dia. Kalau achieve bisa minimal 15 juta, maksimalnya ya bisa 30-40 juta gitu, tergantung insentif beberapa target yang dia capai. Tapi begini, setiap harinya dia akan dikejar oleh target achievement kan. Seperti saya bilang dulu kan, setiap marketing itu pasti punya listable ya. Satu hari dikasih 300 listable untuk diteleponin semua satu-satu tuh. Kebayangkan sehari harus nelponin 300 orang. Dan dari 300 itu dia harus achieve at least 25%-nya untuk mendapatkan orang yang mau misalnya kartu kredit, mau apply kartu kredit. Nah, itu dengan tingginya target itu, ketika atasannya tidak memberikan maintenance yang baik. Maintenance itu artinya ya, misalnya menjaga hubungan komunikasi, kemudian diberikan insentif berupa, oke, minggu ini kamu udah achieve tinggi, kamu bisa ambil cuti sehari 2 hari. Gitu. Tapi ketika dia down, achievement-nya nggak mencapai dalam waktu 1 hari atau 1 minggu, ya atasannya harus bertanggung jawab juga. Kenapa ya kamu begini, ada masalah kah gitu, atau masalah kesehatan kah, atau ada masalah domestik lain di keluarga. Nah, itulah fungsi dari maintenance supaya kinerjanya tetap berjalan tinggi. Nah, asas berikutnya ada keadilan dan kelayakan. Terus ada asas legal dan ada juga asas kemampuan perusahaan. Nah, kalau keadilan clear lah ya. Menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan dan menyelesaikan tugas. Adil ini nggak harus potongannya sama besar gitu ya, potongan kuenya. Ibaratnya insentifnya nggak harus sama besar. Yang kinerjanya bagus ya diberikan ke yang bagus, yang enggak ya jangan diberikan yang bagus. Karena ketika antara yang bagus dan enggak disamaratakan gitu ya, nanti yang muncul adalah kecemburuan tadi, konflik. Tapi konflik yang nggak terkendali, lebih ke arah tidak produktif gitu ya. Terus asas peraturan. Ini pemeliharaan ini harus berdasarkan undang-undang lah ya, atau peraturan-peraturan perusahaan yang lain ya. Artinya gini, dalam hal memberikan insentif, dalam hal memberikan treatment kepada pegawai, itu juga didasari dengan aturan. Nggak bisa kita memberikan insentif lebih dari batasan yang sudah ditetapkan, misalnya. Itu ya. Terus asas kemampuan juga dilihat dari perusahaannya. Nah, inilah kenapa perusahaan itu saat ini banyak yang gulung tikar ya. Tunggu sebentar ya. Halo. Ya, sorry Bu. Iya Bu. Iya, gimana Bu? Jadi lagi Bu. Jam. Iya, nggak apa-apa. Jam 4, oke Bu. Ya. Oke, ya baik. Sebentar ya. Kita cut dulu. Nah, sementara cut,
saya boleh nggak tampilkan di YouTube sini ya. Tapi kalau di YouTube nonton masing-masing atau enaknya dari sini aja, share screen? Ada delay atau saya ini aja ya, saya kasih linknya, ya, boleh? Saya kasih linknya di chat, grup chat, ada kan? Udah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kalian coba lihat video ini sekarang. Ini durasinya sekitar 12 menit. 12 menit silahkan didengarkan dulu sebentar. Kemudian saya ingin pendapat kalian bagaimana tentang motivational content ini. Ini bagus banget. Ini ilmunya bagus banget, bisa diterapkan di dunia sehari-hari. Ya, bisa dengarkan dulu sekarang. Oke, habis itu nanti resumenya saya minta bikin dari video ini. Silakan. Ada 2 jenis kan ya? Intuitively think. Iya, What do you Pak. think the research says about Kira-kira that? dari 17 menit No. first sight gitu, kalian langsung bisa menyimpulkan nggak? Halo? Yang 2 jenis itu, Pak. Coba yang secara overall kesimpulannya apa? Ada yang volunteer atau harus saya tunjuk? Oh, Daris ya. Daris kayaknya ada volunteer Iya, tadi, kayak ada volunteer sana. ngacung 2 jari gini. Pak, itu teman saya, Pak. Oke, coba. Daris gimana? Saya sebenarnya belum sampai selesai nontonnya. Cuman yang saya dapat itu Pak, saya baru sampai, katanya disebutkan ada 2 motivasi, yaitu motivasi yang produktif, yang sifatnya tuh memberikan dampak produktif, dan motivasi yang sifatnya tuh memberikan dampak negatif, gitu Pak. Oke. Produktif dan Negatif. yang istilahnya nggak produktif gitu ya, less produktif gitu. Iya, less produktif. Ya, terus dari 2 motivasi itu gimana cara kita nge-maintain? Itu dua-duanya bisa kita gunakan atau ada salah satu mana yang lebih kita harus emphasize? Coba mungkin teman yang lain ya, Daris sudah jawab, coba yang lain bantu. Memaksimalkan, Pak. Oke, how to? Memaksimalkan, katanya kunci kesuksesan itu dengan cara memaksimalkan memaksimalkan produktif motivation tadi, Ya, dan meminimalkan counterproductive motivation. exactly. Ya, artinya apa? Sekecil apapun kontraproduktif itu akan sangat berpengaruh kepada produktivitas total akhir kan. Tadi kan diberikan contoh misalnya begini. Kalau ada 3 tim, ada 3 orang itu fancy. Fancy itu artinya sophisticated lah, artinya dia kemampuannya tinggi, kemampuan semangatnya tinggi. Tiba-tiba ditambahkan 1 orang yang kalau di bahasa kita tuh toxic gitulah ya.
itu bakalan ngangkat yang 3 orang itu menyemangati 1 orang toksik ini, atau malah sebaliknya? Kalau menurut Bu itu tadi, Bu Terry, justru akan sebaliknya kan, dia akan bukan meleverage produktivitasnya, tapi malah akan menurunkan produktivitas karena sedikit banyak 3 orang yang tadi udah perform akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk dari 1 orang yang tadi, yang kontraproduktif tadi. Oleh karena itu makanya kita mesti memahami nih orang yang kontraproduktif ini, motivasinya apa? Karena kan ada 2 jenis motivasi. Motivasinya karena misalnya gini, ada disebabkan yang satu tuh kan biasanya meletup-letup ya. Dia fokus kepada produktivitas kan biasanya ya. Biasanya orang-orang yang semangat, yang optimis tuh. Oh, kita bisa, kalau di Ibu Terry kan menggambarkan ada orang yang bisa menjelaskan bahwa market kita bisa bagus, opportunity kita bisa bagus kalau kita meng-create produk ini, nanti kita bisa ambil segmen ini dan seterusnya. Orang ini biasanya sifatnya penyemangat. Ya. Gedor terus, gaspol gitulah istilahnya ya. Semangat terus. Kan ada ya orang tipenya kayak gitu ya. Selalu melihat sisi positif, ayo baik. Tapi ada juga orang yang sifatnya misalnya kayak introvert, terus dia sifatnya sebagai goalkeeper lah istilahnya, membuat situasi itu menjadi aman buat situasi perusahaan. Jadi oke lah, terserah mau bikin produk baru, mau mengambil segmen market yang baru, tapi ingat ada resikonya, bahwa itu butuh cost, bahwa itu nanti untuk mencapai break even point-nya cukup lama dan seterusnya. Nah, orang-orang kayak gini nih yang bagi sebagian pimpinan atau bagi sebagian leader itu kadang-kadang tidak terlihat. Jadi seolah-olah dia kontraproduktif, padahal enggak gitu kan. Kalau Bu Terry melihatnya kan jangan sampai kita salah mengidentifikasi bahwa sebenarnya tim yang ada di kita itu bukannya kontraproduktif mereka, tapi mereka ada di tipe orang kedua. Mereka akan menjaga prosesnya tetap stay safe gitu loh. Jadi ada risiko-risiko apa mereka akan melihat. Coba deh, di kelas kalian kan ada ya orang yang santai, terus ada yang bilangnya, nanti kalau gini gimana nih, nanti kalau gini gimana. Terus ada juga orang yang meledak-ledak kan, misalnya, kita coba ini aja yuk, kita coba gini yuk, coba gini, ada nggak di kelas kalian? Harga. Coba saya gitu, saya Pak, saya yang pertama, saya yang kedua, coba. Kalau Uzma, menurut kamu yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kayaknya. Yang kedua, kenapa? Ya gitu. Oh ya gitu ya, yang saya yang kedua Pak. Ya nggak masalah. Tadi kan memang nggak perlu dijawab kenapanya, karena memang tipikal orang akan terbagi menjadi 2 ya. Ada yang ekstrovert, yang tadi disampaikan ekstrovert dia akan selalu keliling ruangan menceritakan apa yang opportunity, selalu murah senyum, tebar senyum ke sana ke sini gitu kan. Tapi ada juga yang introvert, yang dia punya hanya circle sendiri, tapi dia lebih ke arah observer kan. Dia bisa memahami, bisa menyampaikan, oh ini ada risiko ini, kemudian kita harus membentenginya di sini, karena dia lebih observe gitu. Kalau yang ekstrovert biasanya kan dia nggak memperhatikan yang dia lakukan itu salah bener, pokoknya dia keluarkan aja kan ya. Kita kayaknya bagusnya gini aja deh, kayaknya bagus gini. Kadang-kadang dia nggak sadar kalau apa yang dia sampaikan itu menyakiti orang atau mungkin over gitulah ya. Nah itu kayak gitu. Nah sebagai pemimpin atau sebagai leadernya, kita harus bisa manage balance dua-duanya. Jadi jangan sampai saling dua-duanya itu menimbulkan toxic. Karena yang terlalu over juga, idenya terlalu ekstrim juga, misalnya banyak tapi terlalu pengen diturutin juga, akhirnya menimbulkan motivasi dalam tim yang lain akan turun menjadi kontraproduktif. Nah itu, nanti saya minta gini ya, teman-teman bikin summary dari result video Ibu Terry ini ya. Oke?
carry kuliah kali ini adalah Carrie Goyer. Nah, kita lanjutkan sedikit dulu ya, bahwa metode pemeliharaan ini ada 5 jenis nih ya. Pertama, ya kita pelihara mental dan motivasi pegawai itu dengan 1, komunikasi. 2, insentif. Kalau komunikasi jelas ya, kita ajak bicara, nanti di bawah ini ada penjelasannya nih. Ada komunikasi, insentif, kemudian ada kesejahteraan. Ini insentif dan kesejahteraan ini mirip nih ya. Cuman kalau insentif itu lebih ke arah materi ya. Kalau kesejahteraan biasanya bisa juga materi dan imaterial juga. Kesehatan dan keselamatan serta hubungan industri Pancasila. Kita cek komunikasi. Nah, komunikasi ini harus digunakan secara penyampaiannya harus efektif ya. Jangan gunakan komunikasi-komunikasi yang sifatnya satu arah saja gitu ya. Di sini kan disampaikan bahwa komunikasi efektif bila ada two-way traffic ya. Jadi komunikasi dari komunikan dan komunikatornya itu terhubung. Kemudian komunikasi yang baik dapat menyelesaikan problem gitu yang ada gitu. Nah, permasalahannya gini nih, tipikal orang itu juga akan berpengaruh pada pola komunikasinya kan. Contoh nih, misal orang yang introvert gitu, mereka kan lebih suka diem ya, ya nggak? Lebih suka diem. Kalau ditanya, menurut kamu apa yang kurang? Menurut kamu ini? Oh, enggak apa-apa, bagus kok, udah. Biasanya gitu kan ya. Cuman akhirnya nggak muncul kan, evaluasi buat kinerja yang ada di organisasi itu. Maka cara yang lebih tepat adalah dengan cara verbal atau tulisan. Jadi nanti orang-orang yang model-model introvert gitu memang kita gali informasi dengan cara tulisan atau mungkin questioning gitu ya. Jadi menanyakan sesuatu tapi dalam bentuk tulisan supaya dia bisa memberikan gambaran-gambaran dalam bentuk paragraf. Sedangkan orang-orang yang ekstrovert ya bisa langsung kita ajak dialog, diskusi gitu. Sama kayak di kelas inilah, misalnya saya tanya, siapa yang bisa memberikan jawaban? Wah, ternyata sebagian besar introvert nih misalnya. Enggak, bercanda. Jadi ternyata diem. Tapi pasti ada dalam satu kelas tuh yang saya pak gitu. Ada pasti. Setiap kelas tuh ada. Ya, oke. Terus yang berikutnya, ini tadi udah saya share ya? Belum ya? Udah terlihat? Nah, ini kan ada tadi ya 5 tuh ini komunikasi, insentif. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, di sini ini teori-teori saja ya, dikemukakan oleh Joseph Luth Harry Ingham sebagai Johari Window. Jadi ini kan sudah pernah tahu ya namanya Johari Window? Nah, ini kita lihat nih. Nah, pertama ada seperti ini nih. Ada namanya public area ya. Ini umum bisa. Kemudian ada blind spot atau di sini disebutnya buta. Kemudian ada hidden area, kemudian ada unknown. Kita nggak tahu. Ini terhadap diri sendiri ya. Kita mau mengakses diri sendiri nih. Ini bisa untuk mengukur kalian sendiri ya. Ini kita lihat yang dikenal oleh diri sendiri dan dikenal oleh orang lain. Nah, itulah keunggulan kita dan kelemahan kita. Contoh misalnya saya misalnya. Oh, Pak Hanung ini keunggulannya satu, mungkin komunikasinya belak-belakan gitu. Saya mengenal diri saya sendiri juga, oh ya saya orangnya apa adanya lah, ngomong apa adanya. Gitu. Oh ya, berarti ini kalau yang diakui orang lain dan kita juga merasa diakui, masukkan ke sini poinnya. Satu, gitu ya. Terus kita tidak kenal, kita nggak tahu apa-apa nih, tapi ternyata orang lain lihat, oh ya kamu tuh penampilannya menarik gitu. Padahal kita nggak tahu kalau kita menarik. Kita taunya hanya dari orang lain. Nah, itu adalah area blind spot. Kasih tanda satu. Ada lagi nggak orang kenal lagi? Ini nanti menggunakan kuesioner bisa, nanya langsung bisa. Terus dikenal diri sendiri, tapi tidak dikenal orang lain. Misalnya, wah saya itu sebenarnya pinter banget dalam hal astronomi. Nah, yang tahu kamu sendiri, kamu dan Tuhan nih, gimana ya? Nah, orang lain nggak tahu gitu. Ini yang dinamakan hidden area. Kamu kasih tanda. Terus kemudian yang tidak dikenal, kamu nggak tahu ngerti apa, orang lain juga nggak tahu ngerti apa gitu ya. Ternyata ini yang tahu mungkin hanya beberapa orang bilang gini nih, oh kamu tuh sebenarnya bisa jadi seorang negosiator gitu.
Kenapa? Kamu kayaknya pintar bernegosiasi dengan orang. Tapi yang ngomong gitu cuma 1 orang. Dari 10 orang yang ditanya, 1 orang ngomong kayak gitulah. Kamu jadi nggak tahu loh, aku pintarnya negosiasi dari mana ya? Nah, nggak tahu. Nah, ini masukkan ke area sini. Nah, terus apa yang terjadi? Ketika semakin banyak kita areanya tadi, yang kita ketahui dan orang lain tahu, makin ke arah sini, itu berarti kamu akan semakin kuat self brandingnya atau self akuisisinya. Artinya kamu sudah mengenali diri kamu dan orang lain juga mengenali kamu seperti yang kamu kenal. Contohnya ini gampangnya gini. Kamu tahu kalau kita foto itu biar apa? Image ya. Maksudnya biar memberikan kesan kepada orang gitu. Apa namanya? Impresi. Impression. Tapi yang sering kita sebut istilah Indonesia ini apa ya? Kok saya jadi lupa? Jaga image bukan, Pak? Jaim. Bukan jaim. Apa? Kalau kamu foto untuk menunjukkan sesuatu padahal kamu nggak kayak gitu loh. Apa yang namanya? Pencitraan. Ya itu pencitraan. Nah, pencitraan kan kadang-kadang gini, kayak Instagramable gitu kan ceritanya kan kayak pencitraan ya. Misalnya di satu objek wisata tertentu di foto airnya bening, ininya seru gitu. Pas kita datengin ternyata nggak sebening itu. Ternyata nggak sebersih itu juga misalnya. Itu kan sebuah imaginary ya, pencitraan supaya orang tertarik melihat seperti spot kita supaya sering dikunjungi orang. Nah, kalau pencitraan itu benar adanya, misalnya nih, kamu fotonya cekrek apapun gitu kan, terus kamu nganggap bahwa diri kamu tuh cakep gitu ya. Terus kamu coba posting, ya kan, di Instagram. Terus banyak orang nge-like, cakep. Orang kan ngelihat pasti gitu ya. Cakep nih di foto. Terus tiba-tiba ada orang pengen ngajak, yaudah penasaran nih jadi kopdar gitu kan. Ya kan? Nah, pas kopdar, ternyata aslinya itu lebih cantik dari foto atau sama lah minimal dengan foto gitu kan. Nah, itulah yang ada di area 1 ini. Public area. Artinya apa? Kamu nganggap kamu tuh punya potensi bagus, cakep gitu, dan orang lain itu mengakui itu. Semakin banyak yang di sini, sama, misalnya kamu nganggap, saya pintar matematika, Pak. Orang lain juga mengakui, kamu tuh nilainya 100 terus di area matematika. Nah, ini tambah lagi 2, 3. Nah, inilah your truly competences yang ada di sini. Itu yang perlu segera dipupuk nih. Karena kadang-kadang yang tadi dibilang pencitraan itu adalah seperti ini nih. Kita kenal diri sendiri. Wah, kita ngaku-ngaku cakep nih misalnya. Fotonya dipajang, tapi nggak banyak orang yang nge-like gitu dengan apa gitu. Ini misal contoh nih ya. Jadi ternyata kita hanya mengakui diri kita sendiri, over ini nih, kita terlalu over confidence dan seterusnya gitu. Nah, makanya kita perlu ada evaluasi. How to dari sini yang dikenal sendiri dan tidak dikenal orang lain, yang ini hidden area ini, supaya shift kepada dikenal orang lain. Pertama ya. Nah, berarti ada teknik-tekniknya kan? Sama tadi, tekniknya adalah nanti ketika kita praktekkan di ini adalah 1 pola komunikasi, kemudian pola visualisasi, kemudian pola apresiatif kepada orang lain. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti diposisikan menjadi di Johari Windows ini ya, jadilah Johari gitu ya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Saya lanjutkan sebentar. Karena saya di jam 3 saya ada ketemu dengan sestama. Jadi saya izin jam 3 off, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Jadi kalian ada waktu untuk submit summary-nya kan lumayan panjang, jadi ya pada saat nanti kan jam 4 ya ditutupnya ya, absennya ya. Oke, ada waktu untuk bikin summary-nya ya. Oke, saya next itu ada insentif. Ini yang clear ya, sering saya jelaskan bahwa insentif ini ya istilahnya hasil yang didapat ketika kita melakukan usaha tertentu gitu ya. Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya.
Nah, ini ada dua jenis nih insentif positif ya. Itu bisa bentuk reward dan negatif, bentuknya punishment. Jadi insentif itu nggak melulu positif ya, ada yang negatif juga insentifnya. Jadi misalnya didemosikan, diturun jabatannya berupa punishment kan tadi. Nah, kemudian berikutnya program kesejahteraan ditujukan agar kalian mau bekerja keras sampai mereka ke pensiun. Nah, ini tadi program kesejahteraan ini termasuk di dalamnya adalah retain ya. Retain itu bagaimana untuk mempertahankan seseorang yang punya kompetensi tinggi. Seperti saya sebutkan di kuliah-kuliah sebelumnya kan sering saya sebutkan contoh ya. Misalnya pegawai bank. Pegawai bank itu kalau dia sudah bagus, level-level tertentu, maka dia akan diberikan mobil, rumah gitu kan, dengan platform tertentu ya. Yang itu mobilnya kantor sebenarnya, tapi kalau dia bekerja 3 tahun di jabatannya, maka mobil itu atau 5 tahun gitu, maka mobil itu akan menjadi miliknya. Karena perusahaan juga berpikir kalau mobilnya tetap milik perusahaan kan biaya operasionalnya jadi tinggi kan ya. Harus ada pemeliharaan dan seterusnya. Nah itu makanya swasta-swasta itu sering menggunakan begitu. Kalau dia jadi manajer cabang, itu kan sering dapat mobil gitu kan, misalnya Camry. Nanti ada platformnya. Kalau manajer cabang, platformnya misalnya 300 juta. Kalau manajer area, manajer regional gitu ya, maka dia dapat mobilnya yang platformnya 600 juta. Terus kalau dia manajer secara nasional gitu, mungkin platformnya 1 miliar gitu. Nah itu mobil nanti akan menjadi miliknya kalau dia sudah bekerja di kurun waktu tertentu. Itu biasanya untuk level-level manajer ya. Ini contohnya salah satunya. Kesejahteraan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fisik dan mental dari karyawan beserta keluarganya. Nah, terus kita lihat dua-duanya nih ya, sama-sama pendapatan karyawan untuk pemenuhan kebutuhan merupakan biaya bagi perusahaan, boleh dimasukkan dalam neraca fiskal perusahaan. Ini untuk kesejahteraannya dari sisi dimensi kesejahteraan. Terus bedanya gaji upah dengan kesejahteraan ya. Kalau gaji itulah hak yang diberikan, dibayarkan dengan uang atau material gaji. Sedangkan kesejahteraan ini adalah kebijakan perusahaan. Tergantung, makanya semakin bonafit perusahaan, maka dia akan mempunyai kebijakan kesejahteraan karyanya lebih banyak. Contoh misalnya nih, swasta yang udah multinasional, itu kan setiap tahun dia bagi pegawai yang achievement-nya tinggi, maka dia dapat acara outing tuh, bisa keluar negeri, jalan-jalan gitu kan, atau dalam negeri, tergantung achievement yang dia capai. Nah itu salah satu bentuk kesejahteraan. Pak, di PNS ada nggak Pak? Gitu. PNS ada juga. Salah satu bentuk penghargaannya apa? Kalau gaji dan upah kan dibayar ya, itu hak mereka. Nah hak itulah yang bagi pegawai itu yang sekarang gaji sesuai dengan peraturan negara, misalnya golongan 3D itu 3,6 juta. Gitu. Nah yang bentuk kesejahteraan itu adalah tunjangan kinerjanya. Jadi kalau tunjangan kinerja grade 11 misalnya berapa? Sekarang 11 juta. Berarti kalau gajinya 3,6 terus TK-nya 11 juta, maka totalnya jadi 14,6 juta. Nah, itulah yang di take home pay istilahnya, dibawa pulang oleh seorang pegawai. Makanya pegawai negeri itu sekarang udah mulai sejahtera ya, udah gajinya udah dengan swasta itu udah setara. Terus ada keselamatan dan kesehatan kerja ini. Ini adalah ditanamkan melalui individu karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan. Ini terkait dengan dunia keselamatan di dunia kerja. Kalau seperti kita, itu nanti kan terbagi dua ya. Ada orang yang bekerja di kantor, ada orang yang bekerja di lapangan. Kalau di lapangan kan clear ya resiko-resikonya ya, seperti kecelakaan, kemudian misalnya ada menimbulkan cedera, itu ada asuransi. Tapi kalau untuk yang kerja di kantor, kira-kira pemeliharaannya dalam bentuk keselamatannya gimana? Ada yang bisa bantu? Halo, Yaski, bisa bantu saya?
Kalau di kantor kok kayak agak kurang kebayang gitu ya Pak ya? Nggak kebayang kan? Nah, Karena kebayangnya kayak proyek-proyek gitu. Nah, kalau gampang di lapangan kan, proyek pasti dikasih asuransi, ada helm gitu kan ya, ada pakaian untuk keselamatannya itu gitu ya. Tapi kalau di kantor, salah satunya adalah misalnya training nih. Jadi kalau kantor yang bagus itu dalam setahun itu minimal ada 2 kali training gempa bumi misalnya. Karena Indonesia kan sering ada gempa ya. Dulu ketika saya sekolah di sana lah ya, di negeri tetangga gitu, bukan tetangga sih, jauh, beda RW. Jadi itu apa namanya, setiap satu semester itu 2 kali malah. Satu latihan kebakaran, 2 latihan gempa bumi dan tsunami. Jadi begitu ada alarm gitu, this is practice, please hold and follow the instruction. Nah, nanti ada instruksi dari mic di setiap gedung itu. Itu tuh ngecek alarmnya jalan nggak di satu gedung. Kemudian ngecek tangga daruratnya available nggak, ada nggak pintu-pintu yang terkunci. Terus ngecek apa namanya di salah satu ruangan biasanya tuh otomatis air itu akan dinyalakan. Nyala nggak gitu. Terus dites tuh alat pemadamnya itu bisa disemprotin nggak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya gini, kita belinya bisa nih, beli alat-alat keselamatannya, tapi kadang-kadang nggak pernah training, ya kan? Di STS sudah pernah berapa kali training dulu sejak tingkat 1? Gini nih artinya oke atau nol, Fahri? Pak. Nol. Protes, kalian bilang ke STS, Pak, kok kita nggak pernah ada training kebakaran gitu. Jadi nanti harusnya alarmnya nyalain, jangan-jangan ketika ada api atau asap itu alarmnya nggak jalan. Itu harus jadi evaluasi itu. Karena kan gedung-gedung di Jakarta ini kan struktur apa arsitekturnya itu kan ya apa masih yang lama-lama kan. Jadi jalur evakuasinya bukan pertama gitu. Ya kalau di lantai 3 ke bawah bisa langsung lari ke lantai 1. Tapi kalau 4 ke atas, apa yang dilakukan? Ngumpet di bawah meja, pokoknya ada melindungi kepala, bawa helm gitu dan berdoa. Begitu. Jadi apa tenangkan diri gitu. Kalau di negara-negara maju mulai ada begitu, setahun 2 kali. Nah, ini yang keselamatan untuk yang di dalam gedung. Terus berikutnya ada hubungan industri Pancasila ya. Ini terkait dengan industri Pancasila ya. Seperti apa? Ini tidak membedakan politik, agama, ras maupun kelamin, berbeda prinsip, yang penting bisa mencapai untuk mufakat. Nah, konflik dapat terjadi antara seseorang dalam kelompok maupun kelompok dan kelompok nih. Konflik tidak hanya masalah material ya, ada ideologi, pandangan. Nah, Indonesia ini sebenarnya sudah hatam kalau bicara soal konflik ya. Banyak banget kan kita konflik horizontal, konflik vertikal gitu. Maksudnya horizontal tuh ya antara ras, antara ini kita udah banyak. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran di sana apa sikap yang harus kita ambil gitu. Karena di negara-negara tetangga kita tuh politik identitasnya kuat sekali. Kayak di Amerika aja ya. Amerika kan Republikan dan apa? Satunya lagi Demokrat. Itu kan kalau konflik ini banget kan? Apa namanya? Terang-terangan ya. Oh, calon presidenmu nggak bagus nih, gini gini gini. Cuman berkonfliknya di ranah area publik lah, diskusi-diskusi. Nah, di kita semakin ke sini semakin dewasa sih, atau enggak? Minimal semakin berpengalaman ya kita dalam menghadapi sebuah konflik ya. Ada yang demo, polisinya udah siap siaga, nggak boleh nembakin, gitu kan? Ya minimal setelah sekian tahun punya pengalaman berjalan kan kita jadi tahu bagaimana penanganan apa namanya menghadapi huru-hara. Malah sekarang Amerika yang belajar sama kita kan. Nah, mereka kalau ada demo masih nembak-nembak kan. Kalau di kita kan polisi udah nggak nembak lagi ya, tapi berbentungan. Ya? Gimana Mamat? Halo?
Oh iya, kalau protes ternyata nggak jauh beda dengan kita, rusuh ya. Jadi ada stand Nike, Adidas dijarah, ternyata sama aja gitu. Jadi kalau udah massa emang susah dikendalikan. Makanya konflik ini harus kita apa namanya manage lah dengan baik ya. Nah ini konflik adalah persaingan yang apa namanya yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional. FV Rifai, konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota yang anggota maupun individu kelompok yang harus membagi sumber daya yang terbatas gitu ya. Nilai positif konflik ya dapat membantu pengawasan, hal yang kurang beres segera dapat sampai ke pimpinan, harus dijaga jangan sampai parah atau berlarut-larut. Kemudian kan ini kelas supaya ada provokatornya itu jadi oh iya gini ada yang nanya satu nanti yang lain mancing pingin nanya dan seterusnya. Mengurangi konflik ya gitu. Mengurangi antagonisme konflik, kita redam yang paling vokal siapa, nanti setelah itu mulai didinginkan. Penyelesaian konflik ya penekanan kompromi dan pemecahan terintegrasi. Kemudian ini nih ada dominasi ya penekanan, ini biasanya butuh role atau yang alpha yang dihormati. Ini bersifat ditekan gitu, otokratik gitu ya. Diam semua, kalau yang ngomong orangnya kecil, nggak punya wibawa, diam semua. Kira-kira ya nggak digubris kan. Untuk yang dominasi ini butuh sosok-sosok alfa. Kompromi, ini pemisahan, perwasitan, ini menggunakan pihak-pihak ketiga. Gitu. Pemecahan integratif ya, konsensus tuh. Kalau di kita istilahnya mufakat lah ya. Kesepakatan bersama, ya udahlah gini, kita sepakat begini. Batasnya ini ya jangan melanggar, dan seterusnya. Terus ada lagi stres. Nah, stres ini ada beberapa nih. Ada stres on the job, ada stress of the job. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja ya, boleh nggak? Ya Pak. Boleh. Oke, nanti kita sambung di berikutnya karena waktunya sudah jam 3 nih, saya harus ada yang saya kerjakan juga untuk ngadep sesama. Saya minta yang tadi tolong dirangkum yang dari Bu Terry tadi untuk dikirimkan sebagai absensinya. Nanti akan saya lihat satu-satu. Oke, sampai di sini ya. Kelas tutup sampai di sini. Iya, Pak. Terus teman-teman absennya menggunakan itu. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya pengen pindah, boleh nggak? Boleh. Dipindah di hari Rabu atau Selasa, boleh nggak? Silahkan kalian kompromikan. Rabu atau Selasa dulu, nanti setelah ini kontak personnya hubungin saya, minta Rabu atau Selasa, nanti saya coba ajukan ke BAAK supaya ngubah jadwalnya ya. Karena saya hari Kamis itu ada acara rapat seharian saya. Oke? Baik, saya tutup sampai di sini dulu ya sementara ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selalu jaga kesehatan. Jangan jongkok di toilet duduk.